Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akila. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Romawi dan salah satu filsuf Romawi kuno, yaitu Zeno dari Citium. Filsafat Romawi. Filsafat Romawi merupakan perkembangan filsafat yang terjadi pada zaman Kekaisaran Romawi dan melanjutkan tradisi filsafat Yunani kuno. Beberapa aliran filsafat yang menonjol pada masa ini adalah Stoikisme, Epikurianisme, dan Skeptisisme. Di sini saya akan menjelaskan Zeno dari Citium. Zeno dari Citium lahir sekitar tahun 334 sebelum Masehi di kota Citium, di Pulau Siprus. Zeno dikatakan telah belajar dari berbagai filsuf di masa mudanya, termasuk filsuf Stilpo dari Megara dan Kretansi. Zeno membawa gagasan-gagasannya ke Athena, di mana dia mendirikan sekolah Stoik di Stoa Polkile atau portik berlukis. Di sekolah Stoik, Zeno mengajarkan prinsip-prinsip Stoikisme yang sebagian besar didasarkan pada ajaran-ajaran dari filsuf-filsuf sebelumnya, termasuk Socrates, Heraklius, dan Cynics. Salah satu prinsip utama dalam Stoikisme adalah konsep logos, yang mengacu pada pemahaman tentang hukum alam dan alam semesta. Stoikisme juga menekankan pentingnya penerimaan terhadap takdir, pengendalian diri, dan hidup sesuai dengan alam. Ajaran Zeno berpusat pada pencarian kehidupan yang berbudi luhur, pengembangan keunggulan moral dan intelektual, dan hidup selaras dengan hukum alam. Beliau menekankan pentingnya rasionalitas, disiplin diri, dan integritas moral. Mengingat hal-hal tersebut sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan sejati, Zeno dengan terkenal menyatakan kebahagiaan adalah aliran kehidupan yang baik, yang merangkum esensi filosofi Stoa. Kontribusi Zeno dalam bidang psikologi. Pertama, pemisahan antara pikiran dan emosi. Zeno dan para Stoik percaya bahwa pikiran memiliki kekuatan untuk mengontrol emosi. Kedua, kebajikan dan kesejahteraan mental. Zeno berargumen bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hidup sesuai dengan alam dan menggunakan akal budi. Ketiga, pengendalian diri. Ini berhubungan erat dengan konsep ketahanan mental dalam psikologi modern yang menekankan pentingnya kemampuan untuk menghadapi tantangan dan stres. Keempat, fokus pada kebahagiaan. Zeno dan para Stoik percaya bahwa kebahagiaan dicapai melalui kebajikan dan hidup sesuai dengan alam. Yang kelima, persepsi dan realitas. Ini berhubungan dengan penelitian dalam psikologi yang meneliti bagaimana persepsi dan kognisi membentuk pengalaman manusia. Karya utama Zeno. Yang pertama, Republik Politeia. Karya ini membahas tentang konsep masyarakat ideal dan prinsip-prinsip pemerintahan yang berdasarkan pada kebajikan dan keadilan. Yang kedua, Dialog-dialog. Zeno dikenal menulis dialog yang biasanya berisi diskusi tentang berbagai topik filosofis meskipun teks-teksnya tidak selamat. Yang ketiga, Filsafat dan etika. Zeno mengembangkan pandangan tentang logika, fisika, dan etika, meskipun judul spesifiknya tidak banyak diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Najla Mazia Karima akan mempresentasikan tentang Epikuros. Epikuros adalah seorang filsuf Yunani kuno kelahiran Februari 341 sebelum Masehi di kota Samos, Yunani, dan meninggal pada tahun 271 Masehi karena batu ginjal di kota Athena. Sejarah Epikuros di bidang biologi, ia terkenal karena mendirikan aliran filsafat yang dikenal sebagai Epikureanisme yang menekankan pengejaran kebahagiaan melalui pengembangan persahabatan, kenikmatan kesenangan sederhana, penghindaran rasa sakit, dan ketakutan. Kesenangan sebagai kebaikan tertinggi. Epikuros berpendapat bahwa tujuan akhir hidup adalah untuk mencapai kebahagiaan yang ia definisikan sebagai kesenangan, hedonisme.
Akan tetapi, ia membedakan antara berbagai jenis kesenangan. Ia menganjurkan pengejaran kesenangan intelektual dan kenikmatan kesenangan sederhana dan bersahaja daripada pemanjaan diri dalam kesenangan yang berlebihan atau boros, yang seringkali menyebabkan rasa sakit juga kesenangan sebagai ataraksia dan aponia. Epikuros menekankan pentingnya pencapaian keadaan, ketenangan, dan kebebasan dari rasa takut ataraksia, dan tidak adanya rasa sakit fisik aponia. Menurutnya, kebahagiaan sejati berasal dari pencapaian keseimbangan di mana seseorang mengalami sedikit atau tidak ada rasa sakit, apalagi ketidaknyamanan. Naturalisme dan sains. Epikuros menganjurkan pemahaman naturalistik tentang dunia, seringkali mengacu pada teori atom yang ia kaitkan dengan Demokritus. Ia percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk jiwa, terdiri dari atom-atom yang bergerak melalui ruang hampa. Pemahaman ini membuatnya menentang takhayul dan rasa takut akan yang ilahi. Enam, hidup etis. Epikuros mendorong para pengikutnya untuk hidup etis dengan mengusulkan bahwa tindakan berbudi luhur adalah tindakan yang meningkatkan kesenangan dan meminimalisir rasa sakit. Ia berpendapat bahwa menjalani kehidupan yang baik memerlukan pertimbangan atas konsekuensi tindakan seseorang terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Persahabatan. Bagi Epikuros, persahabatan dianggap sebagai salah satu sumber kebahagiaan terbesar. Ia percaya bahwa hubungan yang bermakna memberikan dukungan emosional, kenyamanan, dan kegembiraan yang berkontribusi signifikan terhadap kehidupan yang baik. Titus Lucretius Carus adalah seorang filsuf dan penyair Romawi yang terkenal karena karyanya yang berjudul De Rerum Natura atau tentang hakikat alam, sebuah puisi filosofis yang panjang yang mengeksplorasi pandangan dunia materialis dan atomis yang pertama kali dikembangkan oleh filsuf Yunani Epikuros. Lucretius adalah salah satu pengikut Epikureanisme yang paling berpengaruh, dan tujuannya dalam menulis puisi ini adalah untuk memperkenalkan filsafat Epikuros kepada masyarakat Romawi, serta untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta terjadi karena gerakan atom-atom dan bukan karena campur tangan para dewa. Latar belakang kehidupan Lucretius sendiri relatif kurang dikenal, dan sebagian besar informasi tentang dirinya berasal dari karya-karyanya serta referensi singkat dari penulis-penulis kuno lain seperti Cicero dan St. Jerome misalnya. Mencatat bahwa Lucretius mungkin mengalami gangguan mental akibat racun cinta, meskipun kebenaran cerita ini diragukan oleh banyak sejarawan. Satu-satunya karya yang diketahui dari Lucretius adalah De Rerum Natura atau tentang hakikat alam, sebuah puisi epik filsafat yang terdiri dari 6 buku. Karya ini berisi penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar Epikureanisme, sebuah aliran filsafat yang menekankan materialisme, pengetahuan ilmiah, dan kebahagiaan melalui penghindaran rasa takut dan rasa sakit. De Rerum Natura adalah upaya Lucretius untuk menghilangkan tahayul dan ketakutan yang disebabkan oleh keyakinan akan dewa-dewa dan kehidupan setelah mati. Karyanya sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat dan sains karena mendukung pendekatan rasional terhadap rumah. Beberapa kontribusi Lucretius terhadap psikologi. Yang pertama, pandangan materialistik tentang jiwa.
Lucretius mengikuti filsafat Epikurianisme yang mengajarkan bahwa jiwa atau anima terdiri dari atom-atom yang halus dan rapuh, sama seperti tubuh. Menurutnya, jiwa tidak abadi dan akan hancur ketika tubuh mati. Gagasan ini menolak konsep roh yang tidak material dan tidak terpisahkan dari tubuh, yang kemudian memengaruhi pandangan ilmiah tentang hubungan antara pikiran dan tubuh dalam psikologi modern. Yang kedua, teori tentang emosi. Lucretius berpendapat bahwa emosi seperti ketakutan, kesedihan, dan kegembiraan dihasilkan oleh interaksi atom-atom dalam tubuh dan pikiran. Misalnya, ketakutan terhadap kematian adalah hasil dari ketidaktahuan tentang sifat alam semesta dan jiwa. Ia berusaha menunjukkan bahwa pemahaman ilmiah dan rasional tentang dunia dapat menghilangkan emosi negatif yang tidak perlu. Sebuah ide yang sejalan dengan terapi psikologis modern seperti terapi kognitif yang bertujuan mengubah pola pikir untuk mengatasi emosi negatif. Yang ketiga, pengaruh terhadap kesejahteraan psikologis. Salah satu tujuan filsafat Epikurianisme yang dipromosikan oleh Lucretius adalah mencapai atarasia atau ketenangan batin dan kebahagiaan. Dengan menghilangkan rasa takut akan dewa-dewa dan kematian, manusia bisa hidup dengan tenang dan tanpa gangguan kecemasan. Pendekatan ini dalam beberapa aspek bisa dianggap sebagai versi awal dari teori-teori kesejahteraan psikologis di mana keseimbangan emosional dan mental diutamakan. Referensi dalam psikologi modern. Meskipun Lucretius tidak menggunakan pendekatan ilmiah yang digunakan dalam psikologi modern, pemikirannya tentang bagaimana kecemasan dan emosi manusia dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman terhadap dunia merupakan cikal bakal dari banyak teori psikologi yang berkembang kemudian, termasuk teori kognitif dan terapi rasional emosional. Fokusnya pada bagaimana pikiran dipengaruhi oleh persepsi realitas serta usahanya untuk menjelaskan fenomena mental secara fisik bisa dianggap sebagai pendahulu bagi pendekatan materialisme dan naturalisme dalam psikologi modern. Dengan demikian, pemikiran Lucretius menawarkan wawasan awal tentang hubungan antara pikiran, emosi, dan pemahaman manusia tentang alam, yang memiliki relevansi signifikan dalam pengembangan psikologi, khususnya dalam mengatasi kecemasan dan mencapai kesejahteraan mental. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Aisyah Humaira, aku dari kelompok 2 dan di sini aku akan menjelaskan tentang Plotinus. Plotinus lahir sekitar tahun 204 atau 205 Masehi di Likopolis, Mesir. Ia wafat sekitar tahun 270 Masehi di Campania, Italia. Plotinus sendiri berkebangsaan Romawi. Plotinus adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya, akan tetapi pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya termasuk aliran filsafat timur. Plotinus menekankan pada kemurnian jiwa yang dapat dipahami dan kekuatan kebajikan yang memimpin pikiran manusia menuju pendakian neotik dan prinsip-prinsip yang lebih tinggi yang dapat dipahami. Plotinus berpegang pada prinsip bahwa seseorang tidak dapat bertindak tanpa dipengaruhi oleh apa yang ditindakinya, menyatakan bahwa jiwa di bagian bawahnya menjalani drama keberadaan, menderita, lupa, jatuh ke dalam sifat buruk, dan lain-lainnya. Neoplatonis berpendapat bahwa di balik fenomena permukaan yang muncul ke indera kita terdapat 3 prinsip spiritual atau hipotesis yang lebih tinggi, masing-masing lebih agung daripada yang sebelumnya. Bagi Plotinus sendiri, ketiganya adalah jiwa, intelek, dan yang Maha Esa. Plotinus juga memberikan kontribusi penting dalam filsafat yang memiliki implikasi mendalam pada psikologi, khususnya dalam pandangan tentang jiwa manusia. Meskipun dia bukan psikolog dalam pengertian modern, gagasan-gagasannya tentang jiwa, kesadaran, dan hubungan antara dunia material dan dunia spiritual memberikan pengaruh pada cara manusia memahami dirinya dan dunia di sekitarnya. Beberapa poin penting dari pemikiran Plotinus yang berkaitan dengan psikologi. Yang pertama, ada jiwa manusia. Yang kedua, pluralitas manusia. Yang ketiga, kebajikan. Keempat, teori emanasi. Kemudian terakhir ada idealisme filosofis.
Jadi Plotinus tidak berbicara tentang psikologi dalam pengertian ilmiah seperti yang kita pahami sekarang. Tetapi gagasan-gagasannya memberikan kontribusi penting pada perkembangan filsafat jiwa dan pemahaman spiritual yang pada akhirnya menginspirasi pemikiran psikologi sepanjang sejarah. Karya utama yang dimiliki yaitu Aeneas, yang merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan yang disusun oleh muridnya yang bernama Porphyry. Plotinus tidak pernah menulis biografi dirinya sendiri, jadi sebagian besar informasi yang kita miliki berasal dari muridnya yang bernama Porphyry, yang menyusun karya-karyanya dan menulis biografi tentang gurunya dalam buku berjudul Life of Plotinus. Filosofi tentang jiwa dan kesadaran yang dia kembangkan dalam aliran Neoplatonisme memiliki pengaruh besar pada pemahaman tentang diri manusia, hubungan antara jiwa dan tubuh, serta proses batinia yang mirip dengan pemahaman psikologis modern. Berikut adalah kontribusi Plotinus yang relevan dengan psikologi. Yang pertama, dualisme jiwa dan tubuh. Kedua, hierarki jiwa dan tingkat kesadaran. Ketiga, emanasi dan penyembuhan psikologis. 4. Pengaruh pada psikologi mistik. Kelima, pemisahan antara ego dan jiwa. Kemudian yang terakhir, pengaruh pada pemikiran psikologi barat. Menurut Plotinus, jiwa memiliki 3 kemampuan atau tingkatan utama. Yang pertama ada jiwa vegetatif yang mengatur fungsi dasar kehidupan dan pertumbuhan. Kemudian kedua ada jiwa sensitif yang bertanggung jawab atas persepsi dan emosi. Kemudian yang ketiga, jiwa rasional yang merupakan pusat akal budi dan aspek tertinggi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mutia dari kelas Psikologi PI 24B. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu seorang filsuf dari Romawi, yaitu Marcus Tullius Cicero. Marcus Tullius Cicero merupakan seorang filsuf, orator ulung, dan penulis asal Romawi yang terkenal karena pidato-pidatonya melawan konspirator Catilina dan karya-karyanya dalam bidang hukum dan politik. Walaupun Cicero tidak dikenal sebagai seorang psikolog atau tidak secara langsung berkontribusi dalam bidang psikologi modern, namun ide serta pandangannya tentang perilaku manusia, etika, dan emosi memberikan landasan bagi pemikiran yang berkembang dalam ilmu psikologi. Seperti pemikirannya tentang kebajikan dan kebahagiaan. Cicero berpendapat bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hidup yang bermoral dan beretika. Ini mencerminkan hubungan antara keadaan mental yang positif dan perilaku yang baik. Lalu pemikirannya tentang rasionalitas, ia menekankan pentingnya pemikiran rasional dalam pengambilan keputusan. Ini relevan dalam psikologi kognitif yang mengkaji bagaimana kita berpikir dan membuat pilihan. Lalu pemikirannya tentang persepsi diri, Cicero sering berbicara tentang pentingnya mengenali diri dan sifat manusia. Ini sejalan dengan konsep dalam psikologi tentang kesadaran diri dan pengembangan pribadi. Salah satu karya terkenal yang ia miliki dan di dalamnya terkandung ide serta pandangannya di bidang ilmu psikologi, yaitu Tusculanae Disputationes. Di dalam bukunya, ia menyatakan bahwa yang pertama, kualitas moral. Ia mengaitkan kondisi mental dengan kualitas moral, di mana tindakan yang baik dan hidup sesuai prinsip dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Yang kedua, kebahagiaan sebagai tujuan. Cicero percaya bahwa tujuan utama hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan yang dipengaruhi oleh keadaan mental dan emosional. Lalu yang ketiga, persepsi dan emosi. Cara kita memandang situasi dapat mempengaruhi emosi kita. Emosi positif dapat mendukung kebahagiaan, sementara emosi negatif dapat menghambatnya. Lalu yang terakhir, pengendalian diri. Cicero menekankan pentingnya pengendalian diri dan rasio dalam mengelola emosi. Keseimbangan antara pikiran dan perasaan adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Lutfia dari Prodi Psikologi. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh filsafat Romawi, yaitu Lucius Annaeus Seneca. Lucius Annaeus Seneca adalah seorang filsuf stoik, negarawan, dan penulis drama Romawi pada zaman perak sastra Latin. Seneca lahir di Cordoba, Hispania yang sekarang lebih dikenal dengan Spanyol pada tanggal 4 sebelum Masehi, lalu wafat pada tahun 65 Masehi. Lucius Annaeus Seneca berasal dari keluarga berpengaruh dan mendapatkan pendidikan yang baik, termasuk pelajaran retorika dan filosofi. Beliau merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam aliran Stoikisme. Beliau adalah tutor dan kemudian menjadi penasihat Kaisar Nero. Beliau dituduh terlibat dalam konspirasi Piso yang bertujuan untuk membunuh Kaisar dan dipaksa untuk melakukan pembunuhan diri. Ayahnya adalah Seneca tua dan saudaranya adalah Gallio, gubernur Achaia. Lucius Annaeus Seneca adalah seorang filsuf stoik asal Romawi yang hidup pada abad pertama Masehi, memberikan kontribusi penting dalam pemikiran psikologi. Meskipun ia lebih terkenal sebagai penulis dan pemikir etika, karyanya seperti De Tranquillitate Animi dan De Vita Beata membahas tentang pengendalian emosi, kebahagiaan, dan cara menghadapi kesulitan hidup. Seneca menekankan pentingnya rasionalitas dan pengendalian diri yang menjadi pokok bahasan dalam psikologi modern. Ia juga menyoroti dampak pikiran terhadap perasaan dan tindakan, mencerminkan konsep kognitif yang berkembang pada psikologi abad ke-20. Dengan mengajarkan penerimaan terhadap nasib dan pentingnya menjaga ketenangan batin, ajaran Seneca terus relevan dalam konteks psikologi positif dan terapi perilaku saat ini. Pemikirannya tentang emosi, stres, dan cara menghadapinya memberikan dasar bagi pemahaman lebih lanjut dalam psikologi, menjadikannya salah satu tokoh awal yang menghubungkan filosofi dengan psikologi. Kontribusi-kontribusi Seneca dalam bidang psikologi. Yang pertama, ada pengendalian emosi. Seneca menekankan pentingnya mengelola emosi dan tidak membiarkan emosi menguasai akal. Seneca berpendapat bahwa kebahagiaan tergantung pada kemampuan individu untuk mengendalikan reaksi emosional terhadap suatu peristiwa. Yang kedua, ada rasionalitas. Ia mendorong pemikiran rasional sebagai cara menghadapi kesulitan dan stres. Dalam karyanya, Seneca mengajak para pembaca untuk merenungkan dan menganalisis keadaan mereka secara logis yang sejalan dengan prinsip-prinsip psikologi kognitif. Yang ketiga, ada penerimaan nasib. Konsep penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat diubah yang merupakan inti dari stoikisme. Pendekatan ini mirip dengan terapi penerimaan dan komitmen dalam psikologi modern. Yang keempat, ada refleksi dan introspeksi. Seneca mengajak individu untuk melakukan refleksi mendalam tentang hidup dan tujuan mereka, mempromosikan kesadaran diri sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi. Yang kelima, ada kehidupan yang baik. Seneca mengeksplor ide tentang apa arti kehidupan yang baik dan bagaimana mencapai kebahagiaan melalui kebajikan dan kebijaksanaan yang masih relevan dalam psikologi positif saat ini. Selanjutnya adalah karya-karya Seneca. Yang pertama ada Epistolae Morales ad Lucium atau surat-surat moral kepada Lucilius. Kumpulan surat ini ditunjukkan kepada Lucilius, seorang teman dan juga murid Seneca. Dalam surat-surat ini, Seneca membahas berbagai aspek kehidupan, moral, dan juga filosofi, memberikan nasihat tentang bagaimana menghadapi kehidupan dengan bijaksana dan tenang. Surat-surat ini tidak hanya mengandung wawasan dan tentang stoikisme, tetapi juga tentang etika dan cara hidup yang baik. Yang kedua yaitu De Brevite Vitae atau tentang singkatnya hidup. Seneca mengeksplorasi konsep dan waktu bagaimana manusia sering menyia-nyiakan hidup mereka dengan hal-hal yang tidak penting. Dengan dibuatnya karya ini, Seneca ingin mengajak pembaca untuk merenungkan tentang kehidupan mereka dan bagaimana mereka dapat memaksimalkan waktu yang ada. Yang ketiga, De Vita Beata atau tentang hidup bahagia. Seneca menguraikan pandangannya tentang apa yang membuat hidup bahagia. Menurutnya, kebahagiaan
datang dari kebajikan dan kehidupan yang selaras dengan alam. Dalam karya ini, Seneca ingin menekankan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada kekayaan dan status, tetapi pada kualitas moral dan ketenangan batin. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.